Saya ucapkan shalom. Selamat datang di acara wisudawan dan pengutusan Besom pada hari ini. Kita akan memulai persekutuan ibadah terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan memasuki prosesi wisuda dan pengutusan. Baik, kita mau memuji Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau satu sejenak. Haleluya Yesus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan angkat pujian, layak dipuji disembah. Haleluya Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
Kau memperlengkapi setiap kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan Yesus, tepatnya Tuhan, pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 Tuhan, di Besom Tuhan, merayakan kegiatan wisuda Tuhan dan pengutusan untuk siswa yang melayani Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami menyerahkan segala acara ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara Tuhan di tempat ini. Kami menyerahkan segala waktu ini Tuhan, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan setiap kami yang melayani-Mu Tuhan, hamba-Mu yang Kau pakai sebagai worship leader Tuhan di tempat ini, pemusik Tuhan, operator, bahkan Tuhan yang akan memimpin acara wisuda nanti Tuhan, baik yang dalam Zoom maupun yang secara langsung Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua Engkau yang pimpin acara ini Bapa. Kami serahkan juga Tuhan, siapapun kami di tempat ini yang hadir Tuhan, yang menyempatkan waktu, biarlah Tuhan Engkau boleh membalas segala sesuatunya Tuhan, dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Tuhan Yesus, biarlah juga Tuhan Kau persiapkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang pada hari ini akan diwisuda Tuhan, bahkan yang akan diutus melayani Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh fokus Tuhan untuk melakukan kegiatan pada hari ini. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, luar biasa. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya mau sapa dulu yang hari ini wisuda. Boleh lambaikan tangannya. Saya kenal orang-orang ini. Selamat ya, belum selamat. Kepada yang akan diutus, boleh lambaikan tangannya. Ada 2 peserta ya. Kepada para tamu undangan, selamat datang kami ucapkan yang dari Singkawang, Ko Ahin bersama tim. Kepada Ibu Akian beserta suami, selamat datang juga di acara wisudawan pada hari ini. Kepada Ibu Alan, selamat datang satu persatu ya. Dan selamat datang juga kepada Pak Jo dan Ibu Rebecca ya. Saya baru kenal sama Ibu Rebecca, belum kenalan tadi ya. Oke, selamat datang. Kita akan bersama-sama pada hari ini merayakan acara wisudawan siswa Besom pada hari ini. Baik, kita akan memuliakan Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Katakan, ku kan bangkit. Haleluya Yesus. Mari kita semua umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan sekali lagi dengan semangat. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sama-sama. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan. Kita ulang pujian ini dengan penuh semangat. Haleluya. Oh, mari kita semua
lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Sekali lagi katakan dialah Raja, dialah Raja. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kita tetap memuji nama Tuhan dan tetap berdiri. Kita angkat pujian ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Katakan haleluya. Memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang bermimpi. Waktu itu kita penuh hawa. Maaf ya, kita ulang pujian ini. Haleluya Yesus. Ketika Tuhan memulihkan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Kita ulang pujian ini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil
sukacita sebelum duduk katakan, kamu dahsyat, kamu luar biasa sambil tos. Haleluya. Silakan duduk. Silakan duduk. Haleluya Yesus. Kita akan mempersiapkan diri. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan sayap. Persilahkan. Terima kasih Bapak. Kami sungguh bersuka cita pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami akan mewisuda dan mengutus hamba-hamba-Mu Tuhan. Yang sudah Engkau persiapkan selama beberapa waktu di Besom ini. Untuk melayani Engkau. Untuk menggembalakan jemaat-jemaat Tuhan. Untuk berkarya dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami meneruskan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Roh Kudus, kami siap untuk mendengarnya, mengertinya, dan terutama melaksanakannya dalam hidup kami. Hadirlah di tengah-tengah kami Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudara, silakan duduk. Tuhan memberkati saudara-saudara.
pada hari yang berbahagia ini saya akan membahas kembali amanat agung, The Great Commission ya, yang kita dapat di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Saya bacakan ayat yang ke-18 dahulu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yesus Kristus yang menguasai semuanya itu, yang memiliki segala kuasa itu, kemudian memerintahkan. Ini adalah amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus Kristus yang menguasai semua kekuatan, semua power, semua dinamis dalam jagat raya itu menyertai kita yang melaksanakan amanat agung itu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara-saudara yang pada hari ini di wisuda dan akan diutus harus melaksanakan amanat agung ini. Saya bagi amanat agung ini dalam 3 bagian yang penting. Pertama adalah menjadikan semua bangsa muridku, kata Kristus. Yang kedua, membaptis. Yang ketiga, mengajar. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini 3 bagian penting daripada amanat agung ini. Dan ini harus kita lakukan semuanya. Semua daripada kita. Bukan saja mereka yang akan diutus dan akan diwisuda. Tapi kita semua harus melakukan 3 poin penting daripada The Great Commission ini. Amanat agung ini. Saya bahas yang pertama terutama. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, sebelum saudara bisa dan mampu menjadikan semua bangsa muridku, tentunya sendiri harus menjadi murid Kristus. Tidak bisa kita mengatakan kepada orang-orang lain, jadi murid Kristus, jadi murid Kristus, jadi murid Kristus. Tapi kita sendiri tidak mau jadi murid Kristus, tidak bisa tentunya ya. Nah, apa itu menjadi murid Kristus? Apa itu? Kita lihat dalam kehidupan Kristus, dalam Alkitab, apa yang suka dia lakukan, apa sifatnya, apa hal-hal yang dilakukan sehari-hari. Pertama, kita melihat bahwa Yesus Kristus selalu bersekutu dengan Bapaknya. Dia bahkan menggunakan waktu-waktu pada waktu murid-murid sedang tidur atau sudah terlalu capek seharian lalu tidur, Yesus Kristus sendiri datang kepada Bapa untuk bersekutu dengan Bapa. Jadi pertama, saudara dan saya sebagai mereka yang akan melakukan amanat agung itu harus mempunyai hubungan yang erat dengan Bapa sendiri. Atau biasanya kita menggunakan kata intim ya. Saudara semua harus menjadi intim dengan Yesus Kristus sendiri. Tidak bisa tidak intim dengan Yesus Kristus lalu mau melakukan atau memuridkan. Karena kita sendiri belum murid daripada Kristus. Harus mempunyai keintiman dengan Yesus Kristus sendiri. Intimacy. Nah, contoh yang utama yang bisa saya lihat, bisa kita perhatikan adalah contoh daripada Henokh yang dikatakan mempunyai hubungan yang erat dan intim dengan Tuhan. Saya bacakan dalam Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Ini tentang orang yang luar biasa intimnya dengan Tuhan yang harus jadi contoh bagi kita. Setelah Henokh hidup 65 tahun ya. Sebetulnya bagi kita sudah manula ya, tapi pada waktu itu tentunya masih muda karena mereka hidup sampai 900 tahun lebih ya. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Matusalah. Anak pertamanya Metusalah itu dilahirkan pada waktu Henokh sudah umur 65 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah 65 tahun punya anak yang pertama itu, dia masih hidup 300 tahun. Panjang sekali. Tapi diisi dengan apa? Pergaulan dengan Allah. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi setelah punya anak Metusalah, dia punya ya paling sedikit 2
mungkin lebih tentunya. Sebab orang-orang pada zaman itu ingat kata-kata Tuhan ya, beranak cuculah dan penuhilah bumi yang masih kosong tentunya waktu itu ya. Jadi kita tahu mereka mempunyai anak banyak, mungkin 10, mungkin 20. Tapi paling sedikit Henoh punya Metusalah, 2 anak laki tambahan dan 2 anak perempuan. Paling sedikit 5 anak ini Henoh punya. Mungkin sampai 10, mungkin 20, kita tidak tahu. Paling sedikit ada 5 ini. Dan selama 300 tahun, Henoh bergaul dengan Allah. Intim dengan Allah selama 300 tahun itu. Nah, kita lihat satu sifat yang luar biasa daripada Allah. Allah adalah Allah yang cemburu. Dia lihat ini anaknya Henoh ini. Tapi karena kita tidak tahu apakah dia itu seorang petani, atau dia seorang pemburu, hunter, atau dia seorang peternak, mengembalakan banyak domba-domba, atau kambing, sapi, dan sebagainya. Kita tidak tahu kehidupan Henoh itu cari makannya seperti apa, kerjaannya apa. Tapi dikatakan 300 tahun setelah dia punya anak Metusalah, dia masih hidup, punya banyak anak lain lagi sampai 300 tahun. Tapi dikatakan bahwa ternyata Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Mungkin Allah berpikir rugi ya, kalau Henoh itu sehari 24 jam, dikurangi waktu tidur seperti biasa kita ya 8 jam ya. Lalu sisanya waktunya, ya dia punya 5 anak, harus piara 5 anak itu. Kalau dia bercocok tanam, kalau dia petani, dia harus tanam padinya atau gandumnya. Itu banyak waktu, pada waktu tentunya waktu dia bercocok tangan, atau waktu dia mencangkul, atau waktu dia berburu, atau waktu dia berternak. Tentunya tidak bisa hubungan sama Allah seperti kita. Gak bisa ya. Karena kita terlalu sibuk dengan pekerjaan di kantor, di depan komputer, atau ya seorang insinyur mungkin merencanakan rumah yang akan dibangunnya, tentunya konsentrasinya tidak lagi pada Allah. Jadi mungkin sisa dari 24 jam bagi dikurangi 8 jam, lalu untuk tinggal 16 jam untuk kebutuhan pribadi Henoh, mandi dan sebagainya, kurangi 2 jam lagi, tinggal 12-14 jam. Tapi sisanya itu digunakan untuk apa? Untuk cari nafkah, untuk bekerja, untuk piara keluarganya, istri dan entah berapa anaknya itu, paling sedikit 5 anaknya itu. Dan Allah cemburu. Ya, waktunya itu misalkan 10 jam, sisanya itu kok hanya 1 jam atau 2 jam aja untuk aku ya. Yang lainnya kok untuk berburu atau berternak. Makanya dikatakan di situ, ayat 23, jadi Henoh mencapai umur 365 tahun. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Mungkin karena Allah begitu cemburunya. Wah, ini cuma buatku kok cuma 1 jam 2 jam sehari ya. Kurang ini. Dipanggil. Henoh yang mestinya bisa hidup sampai 900 tahun, hanya 365 tahun saja. 300 tahun bersekutu dengan Allah, bergaul dengan Allah, tapi setelah itu dipanggil pulang. Nah, itu gambaran orang yang luar biasa, intim dengan Allah. Intim dengan Allah. Dan ini yang diperintahkan bagi kita semua. Ayo kita menjadi murid Kristus. Seperti apa? Seperti Kristus intim dengan Allah Bapa, demikian juga saudara dan saya harus intim dengan Tuhan. Susah enggak? Susah enggak? Saya mau sharing sendiri ya, saya kan seorang sudah manula ya. Jadi dokter mengharuskan saya itu banyak olahraga. Tapi olahraganya tidak boleh olahraga cepat seperti lari, seperti main tenis, main pingpong, main badminton, dilarang. Harus jalan kaki aja. Jalan kaki aja. Nah, dulu kalau waktu istri saya masih hidup ya, kalau saya pamitan sama istri saya mau olahraga, saya mau olah. Istri saya ngerti. Saya akan jalan-jalan di kompleks begitu, berolahraga. Tapi lama-lama saya dapatkan bahwa saat paling mudah bagi saya untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk berdoa adalah waktu olahraga itu. Karena olahraganya hanya jalan aja. Jadi kemudian saya pamitan sama istri saya mau dola. Istri saya ngerti, doa sambil olahraga. Pertama saya coba dola itu ya, 1 jam, kok bisa ya?
1 jam ya. 1 jam bisa ya muter-muter sekeliling kompleks ya. Jalan pelan aja sambil berdoa, sambil praise and worship ya. Tapi kemudian saya dengar seorang pendeta GBPS, Pak Pendeta Ishak Liu, bisa sampai 6 jam sehari bersekutu sama Tuhan. Wah 6 jam, saya kan kalah jauh. Saya cuma 1 jam sehari. Beliau sampai 6 jam sehari. Gimana kan kok jauh sekali ya. Kekurangan saya dibandingkan dengan Pendeta Ishak Liu itu ya. Wah, saya tingkatkan, saya coba tingkatkan. Ternyata bisa. Saya meningkatkan sampai 2 jam sehari. Saudara-saudara yang di kampus ini tahu ya, kalau saudara berdoa kita beri waktu 2 jam sehari ya, bersekutu sama Allah ya. Saya bisa jalan gitu terus sampai ke tempatnya Angel, balik lagi, bolak-balik begitu 1 jam. Pagi sekali, sore sekali, 2 jam sehari. Wah asik ya, tambah 2 jam. Tapi masih jauh daripada 6 jam Pendeta Ishak Liu ya. Gimana saya meningkatkan lagi? Ternyata bisa lagi. Saya kalau pulang saya sekarang tinggal di Jakarta, di kompleks itu saya bisa 1 jam pagi, 1 jam siang kira-kira jam 12-an begitu, dan 1 jam malam. Bisa 3 jam sehari. 3 jam sehari. Tapi masih setengahnya daripada Pendeta Ishak Liu. Gimana saya bisa meningkatkan lagi ya? Tapi saudara lihat bahwa Henokh 300 tahun. Tiap hari bersekutu, bergaul dengan Allah sampai Allah begitu merasa rugi. Kalau dibolehkan Henokh itu tetap berburu atau berternak, rugi. Bawa pulang aja. Lalu Henokh langsung dibawa pulang. Bukan karena dia mati, tapi tiba-tiba tidak ada lagi. Diangkat oleh Allah. Jadi saudara-saudara semua yang akan diutus, yang akan diwisuda, dan kita semua harus membina hubungan yang sangat intim dengan Allah. Itu yang sangat menyenangkan Allah, lebih daripada berkarya, lebih daripada bekerja, lebih daripada khotbah seperti ini, adalah membangun hubungan yang intim dengan Allah. Bersekutu dengan Tuhan. Itu tugas utama dan itu yang sangat menyenangkan hati Allah. Itu yang dilakukan oleh Henokh. Contoh daripada kita, saudara-saudara yang akan diutus harus melakukan itu juga ya. Yang kedua, apa yang kita lihat daripada Yesus Kristus? Yesus Kristus banyak ngobrol, ngomong sama Bapaknya, tentunya banyak memuji, menyembah Bapaknya. Praise and worship. Luar biasa. Diharapkan saudara dan saya banyak melakukan praise and worship. Lagu-lagu sudah banyak ditulis supaya membantu kita dalam hal worship seperti itu ya. Nah, dalam praise and worship itu bagaimana kita memuji menyembah Allah, bukan saja dengan nyanyi, tapi juga dengan kata-kata pujian kita. Nah, kalau saya boleh share lagi, ada satu kata-kata yang mungkin saudara semua juga nanti semua dikasih kata-kata praise and worship yang khusus bagi saudara. Buat saya itu kata-katanya adalah I love you. Jadi sering pada waktu jalan itu kalau saudara lihat saya jalan begitu aja, sambil olahraga, saya akan mengucapkan kata-kata worshipnya itu apa? I love you daddy. Kenapa daddy? Roh Kudus yang memerintahkan kita, mengajarkan kita mengucapkan kata-kata itu. Aba, ya Bapak. Panggil Allah itu jangan Bapak yang di surga, tapi Aba. Itu kata-kata intim, kata-kata mesra kepada bapak-bapak kita. Saudara-saudara yang orang Dayak di sini panggil bapaknya kalau mesra menggunakan kata apa, saudara-saudara? Apa? Bapak. Bapak aja. Oh. Kalau orang Betawi apa? Babe. Kalau orang Sunda apa? Abah. Ada orang Papua? Ada yang pernah di Papua? Ya. Jadi setiap suku punya panggilan mesra untuk papanya. Dan untuk bahasa Aram adalah Aba. Maka Roh Kudus perintahkan kita panggil dia itu Aba. Nah kalau saya, karena saya suka bahasa Inggris juga, saya panggilan mesra kepada Allah Bapa adalah Daddy. I love you Daddy, I love you Daddy, I love you Daddy.
Itu kita lakukan dan itu pekerjaan kita. Dan nanti pekerjaan kita dalam kekekalan adalah menyembah Allah aja. Menyembah Allah aja. Sudah lihat dalam firman Allah, coba saya baca ya. Bagaimana itu terjadi. Dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat 2 dan 3. Yesaya melihat apa? Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. Serafim punya 6 sayap ya. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. Mungkin mereka merasa mereka tidak layak lihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Tutupin matanya begitu ya. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Jadi mungkin mereka merasa tidak layak dari Allah. Bapak mau lihat kaki gitu ya. Jadi tutupin kakinya. Dan 2 sayap dipakainya untuk melayang-layang. Mereka melayang-layang terus begitu. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Holy, 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 the Lord God Almighty. Mereka itu terus begitu menyembah Allah, putar-putar tahta Allah sambil teriak-teriak, kudus, 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 Tuhan semesta alam. Luar biasa ya. Itu saudara, itu kerjaan saudara nanti kekal. Senang nggak? Kalau saudara nggak senang worship, itu masa besok itu hanya nyanyi, hanya teriak-teriak aja kudus, 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 kan capek ya. Masa di surga itu nggak ada yang menyenangkan ya? Lebih menyenangkan daripada hanya putar-putar tahta Allah gitu sambil nyanyi, sambil teriak-teriak kudus, kudus, kudus lah. Nah, ada pendeta-pendeta yang enggak, masa cuma begitu, masa hanya worship aja. Mungkin makan ya, enak makan ya, makan di surga ya. Enak ya makan di surga ya. Kalau saudara makan, harus dibuang enggak sisanya? Harus dibuang di WC ya. Jadi Allah harus sediakan WC di surga juga ya. Sediakan WC ya. Masa harus sediakan WC? Malaikat tidak perlu makan. Mereka mengelilingi tahta Allah terus sambil teriak-teriak, holy, 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 kudus, kudus, kudus. Capek enggak? Perlu tidur enggak? Saudara perlu tidur enggak nanti dalam kekekalan? Disediakan rumah ya. Yesus Kristus mengatakan di rumah Bapak banyak tempat ya. Kita perlu tidur. Perlu tidur enggak? Kenapa kita perlu tidur? Ada tempat tidurnya, perlu rumah enggak? Sebetulnya enggak perlu rumah ya. Malaikat enggak perlu rumah itu. Mereka hanya terbang-terbang begitu aja. Perlu rumah enggak? Ya perlu rumah untuk tidur. Buat apa tidur? Capek dong. Kenapa capek? Mungkin enggak perlu rumah juga kita di sana ya. Walaupun ada banyak tempat ya. Mungkin kan enggak perlu tidur ya. Ngorak pakai bantal, pakai guling begitu. Di kasur yang empuk. Enggak perlu kali ya. Nah ini gambaran yang diberikan oleh Yesaya itu. Waktu dia melihat serafim, para serafim itu. Mungkin udah ratusan, berabad-abad lamanya itu putar-putar sekeliling gitu aja. Mengelilingi tahta Allah. Nah coba saja kita berfantasi ria ya. Kita berfantasi ria ya, hanya fantasi aja, enggak ada dalam Alkitab. Misalkan ada satu malaikat, disebut seekor atau seorang ya? Satu malaikat aja ya, bukan orang ya, bukan ekor, enggak punya ekor juga ya. Jadi satu malaikat, misalkan ada satu malaikat kecil, nah ini salah ya. Malaikat tidak pernah kecil, enggak ada malaikat bayi, enggak ada malaikat tambah lama makannya tambah banyak jadi malaikat dewasa, enggak ada itu. Enggak ada pertumbuhan seperti itu. Itu hanya fantasi rianya para pelukis saja ya. Ada malaikat-malaikat kecil, ada malaikat-malaikat bayi ya, malaikat-malaikat anak-anak ya. Enggak ada malaikat anak-anak. Tapi misalkan kita ikut berfantasi ria, ada seorang malaikat, bukan orang ya, satu malaikat kecil ya, namanya cantik ya, Audrey ya, kita sebut Audrey aja. Dia putar-putar serafim itu malaikat, putar-putar di tahta Allah sambil teriak, holy, holy, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Tapi kemudian dia lihat, di antara malaikat kok ada makhluk ya, lain ya, ini kita ya, manusia ya. Lalu dia deket-deket sama saya, waktu saya dalam kekekalan. Tiba-tiba dia kok dengar, I love you daddy, I
I love you daddy. Kok lain sama saya ya? Saya harus teriak, kudus, kudus, kudus. Allah semesta alam, kok ini makhluk baru ini kok ngomongnya I love you daddy, I love you daddy. Asik ya, mungkin enak juga ya. Rasanya gimana kalau panggil Allah itu daddy ya. Jadi si Audrey itu ikut-ikutan, I love you daddy, I love you daddy. Dia terbang mengelilingi tahta Allah sambil teriak-teriak, I love you daddy, I love you daddy. Asik juga ya, lebih asik daripada kudus, kudus, kudus lah. Allah semesta, Tuhan semesta alam ya. Dia terbang mengelilingi tahta Allah sambil teriak-teriak, I love you daddy, I love you daddy. Tapi lagi dia senang-senangnya terbang mengelilingi, tiba-tiba ada suara yang menggelegar begitu. Audrey! Dia gemetaran. Cepat-cepat datang ke dekat tahta Allah sambil tunduk begitu ya. Tiba-tiba suara berkata, siapa kasih kamu hak panggil aku daddy? Anakku tidak pernah mati bagimu. Kamu tidak pernah diadopsi untuk menjadi anak Allah. Gemetaran si Audrey ini. Tapi itu tidak akan terjadi bagi saudara dan saya. Kita semua sungguh-sungguh adalah anak Allah. Jadi tidak salah kalau panggil dia itu daddy. Panggil dia itu daddy. Panggil dia itu papa. Panggil dia itu papi. Panggil dia itu babe. Panggil dia itu apak. Panggil dia itu babe. Allah senang sekali. Dan itu yang akan saudara dan saya lakukan sampai kekal nanti selama-lamanya. Kita hanya akan worship seperti itu. Jadi saudara-saudara yang nanti akan mengembalakan, memuridkan, mengajar bagaimana jemaat itu menjadi murid Kristus, harus suka menyembah Allah. Harus mempunyai hubungan yang intim dengan Allah, harus suka menyembah Allah, gunakan banyak waktu, kalahkan saya kalau perlu. Saya coba 3 jam sehari ya, kalau saudara bisa lebih daripada itu, lebih luar biasa, lebih menyenangkan hati Allah. Saudara bisa menyembah dia, intim dengan Allah lebih daripada 3 jam sehari. Ini luar biasa. Saudara tidak akan kerja, tidak perlu kerja nanti, ya kan bosan Pak, nggak kerja, mau kerja apa? Mau kerja apa di surga? Mau mencangkul? Buat apa tanam-tanam gandum? Buat apa? Mau bangun rumah? Jadi insinyur, saya di dunia ini kan insinyur Pak. Saya mau bangun rumah, buat apa? Allah hanya ngomong bicara sudah terjadi ribuan. Sama seperti dia ngomong sekali aja ribuan, mungkin jutaan planet terjadi. Buat apa? Bangun rumah di surga. Apalagi? Mau jadi pemburu? Mau buru apa di surga? Ada binatang di surga? Gak ada kali ya. Mau makan? Gak perlu ya. Saudara dan saya hanya melakukan worship saja. Miliar tahun yang akan datang hanya worship aja. Asik gak? Kalau saudara gak suka worship sekarang ini, mungkin gak asik ya, capek ya, bosan ya. Nanti di surga bosan kali ya. Silakan maju ke depan saudara-saudara yang kena hujan. Sorry ya. Apa yang dilakukan Yesus Kristus lagi? Di samping menyembah Allah, di samping intim dengan Allah. Oke. Samping intim dengan Allah, yang melayani terus-menerus. Dan dalam amanat agung, baptislah mereka. Kita membaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Saudara akan membaptis orang. Dan orang-orang akan minta setelah mereka terima Kristus. Seperti sida-sida itu. Itu ada air. Kenapa saya nggak bisa dibaptiskan? Boleh. Filipus langsung membaptiskan si sida-sida itu. Hari Senin nanti kita membaptiskan 5 orang. Mungkin 5-7 orang. Di Malaban, Ensuna, dan Kubong. Mereka yang minta. Tapi saudara yang harus memberitakan ya. Dan mengajar. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu itu. Hal yang ketiga yang saudara harus banyak melakukan. Ngajar, terus sampai capek ngajar. Dan saudara di sini udah dengar sampai 500, paling sedikit 500 pengajaran ya. Dan saudara sudah entah dengar khotbah saya berapa, 30 kali lebih. Bajak aja, khotbah saya saudara boleh bajak gratis. Tak perlu bayar kepada saya, silahkan bajak khotbah saya. Nah, saudara harus melakukan ini terus menerus.
Makanya saya tidak tahu bisa nggak bisa menyediakan hard disk yang tebal begitu ya, entah berapa giga ya, yang isinya 500 pengajaran itu. Saudara bisa tiap saat itu pakai untuk mengajar jemaat dan untuk berkhotbah. Oke, saya rasa itu cukup. Ini adalah tugas yang saudara harus lakukan sepanjang hidup sampai nanti nafas terakhir, mengajar intim dengan Tuhan, worship terus-menerus, menyembah Allah terus-menerus. Kalahkan saya ya, semua siswa-siswa sini kalahkan saya ya. Saya bisa 3 jam sehari, saudara bisa kalahkan saya, mestinya bisa. Ya, kan saudara-saudara masih muda. Mari saya ajak kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Engkau sendiri yang melatih siswa-siswi di sini. Engkau sendiri yang mengutus mereka. Dan pada hari ini jika kami mewisuda mereka, mereka siap untuk melayani sebagai gembala-gembala, mengajarkan, memuridkan semua bangsa Tuhan menjadi seperti Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, mereka juga akan membaptis dan mereka juga akan selalu mengajar seperti yang Engkau sudah perintahkan kepada kami. Terima kasih, ini suatu anugerah yang luar biasa yang Engkau berikan kepada kami, suatu tugas yang luar biasa. Seumur hidup akan kami lakukan Tuhan. Kami tidak peduli makan pakaian kami Tuhan, supaya Engkau yang akan menyediakan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan segala syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Siapa yang merasa diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini? Secara khusus buat hamba-hambanya yang akan diwisuda dan akan diutus. Semua kita mempunyai pelayanannya masing-masing. Dan jika kalian sudah melayani nanti di tempatnya masing-masing, melayanilah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Pak Jonathan, luar biasa pada hari ini. Baik, kita akan memasuki prosesi wisudawan dengan hormat kepada Ibu Dr. Rebecca untuk maju ke depan dan Pendeta Jonathan Trisna untuk maju ke depan dan Ibu Murdianti atau Ibu Akian silakan maju ke depan untuk posisi ke depan. Indonesia Raya. Aku di situ. Sekarang. Di sini aja ya. Cek. Prosesi wisuda dan pengutusan siswa Borneo School of Mission Sabtu 27 November 2021 telah resmi dibuka. Sidang jemaat saya undang untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Aku berdiri
jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kata sambutan kepada Bapak David kami persilakan. Salam dari Houston. Houston sudah mulai agak dingin di sini. Tetapi kita semua merasa hangat dan menyambut dengan sangat bahagia akan hari wisuda dan pengutusan siswa-siswa BISOM Borneo School of Mission tahun 2021. Saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara semua yang berhasil menyelesaikan studinya dan graduate, dan kemudian juga ada beberapa yang akan diutus yang akan kita saksikan bersama. Khususnya saya berterima kasih kepada dan menyambut akan beberapa hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, Pak Milar, Pendeta Ahim, Pendeta Beli, Pendeta Eko, Pendeta Yasimin, pengerja-pengerja daripada GHBK, dan Ibu Esther, dosen pertanian, Alan, Ibu Alan juga, dan saya lihat di sini juga ada banyak dosen-dosen yang sudah beberapa tahun ini mengajar kita, seperti Pastor Christina Tan yang saat ini ada di Kuala Lumpur di Malaysia. Ada pendeta atau hamba Tuhan Pak Kristianto, Pak Handoyo Gunawan dari Cirebon, Pak Yusakang dari Purwokerto, ada banyak yang lain lagi, Pak Jerry Tambun, Sinoro, kemudian Pak Abraham Yuwono dari Manado, Pak Dani Hanafi dari Los Angeles, Pastor Fendi Hutomo dari San Francisco, semuanya yang ada beberapa yang saya tidak sempat sebutkan juga. Di sini ada Pak Sukirno yang mengajar dengan setia, dan yang lain-lain yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tapi sungguh kita sangat berbahagia dan kita berhasil mengumpulkan ada sekitar hampir 600 khotbah-khotbah yang masing-masing 1 jam lamanya untuk dipakai sebagai bekal pada adik-adik semua yang berhasil menyelesaikan akan perjalanan melewati akan pendidikan di Borneo School of Mission ini. Dan saya hanya ingin mengutip satu ayat dari yang diucapkan oleh Yesus Kristus di dalam Yohanes 9 ayat 4. As long as it is day, we must do the work of him who sent me. Night is coming when no one can work. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya, kita harus mengerjakan pekerjaan daripada Dia yang mengutus aku. Begitu kata Tuhan Yesus sendiri. Selama masih siang, maka kita harus mengerjakannya. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kalau kita melihat itu, maka kita semua mendapatkan tugas ini semua. Tadi Pak Yonatan memberitakan mengenai amanat agung, dan kita merasa bahwa waktunya yang sangat singkat di mana kita harus mengerjakan pekerjaan daripada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri waktu ada di muka bumi, Tuhan mengatakan bahwa aku harus ada di dalam bisnis Bapakku. Aku harus ada di dalam bisnis Bapakku, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa yang sesat. Karena itu pada hari ini saya mengucapkan selamat dan menyambut dengan baik akan saudara-saudara yang sebentar lagi akan diwisuda, dan beberapa yang pengutusan di tahun 2021 ini. Saya rasa itu saja. Silakan acaranya dilanjutkan, bagian acara.
Oke, terima kasih kepada Bapak David atas kata sambutannya. Acara selanjutnya kita akan memasuki prosesi pemasangan jas dan penerimaan sertifikat. Prosesi pemasangan jas dan penerimaan sertifikat wisuda dan pengutusan kepada Saudara Joshua untuk maju ke depan dan akan menerima jas dan dipakaikan oleh Pendeta Jonathan Trisna. Dipersilahkan. Selanjutnya penerimaan sertifikat yang akan diberikan oleh Dr. Rebecca. Kami persilahkan. Kepada Saudari Salvika, dipersilakan untuk maju ke depan. Pemasangan jas yang akan dipakaikan oleh Pendeta Jonathan Trisna, dipersilahkan. Selanjutnya penerimaan sertifikat wisuda kepada Ibu Rebecca, kami persilahkan. Kepada Saudara Agape, kami persilahkan untuk maju ke depan. Pemasangan jas akan dipakaikan oleh Pendeta Jonathan Trisna, dipersilahkan. Selanjutnya penerimaan sertifikat wisuda kepada Dr. Rebecca, kami persilahkan. Kepada Saudara Anton, kami persilahkan untuk maju ke depan. Pemakaian jas akan dipakaikan oleh Pendeta Jonathan Trisna, kami persilahkan. Selanjutnya penerimaan sertifikat wisuda kepada Dr. Rebecca, kami persilahkan. Selanjutnya kepada 4 wisuda dan wisudawati, dipersilakan untuk maju ke depan.
Kepada 4 wisudawan akan didoakan oleh Ibu Esther, kami persilakan. Jalan mana yang harus mereka tempuh, kemana mereka harus melayani Tuhan. Bagaimana mereka harus memulai pelayanan. Kami sungguh-sungguh menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Malam hari ini kami mohonkan berkat atas mereka. Kami memohon pengurapan yang baru, keberanian untuk menyatakan firman-Mu kepada mereka Tuhan. Kami mohon di dalam nama Yesus. Saat ini kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Beri mereka keberanian, beri mereka kekuatan, beri mereka hikmat, marifat untuk mereka dapat berdiri teguh di atas firman. Untuk mereka melayani Engkau dengan hati nurani yang murni berdasarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan mereka sungguh-sungguh ke dalam tangan-Mu malam ini. Khususnya untuk Agape Tuhan. Kami mohon, berikan kekuatan, berikan keberanian untuk dia berdiri tegak sebagai laki-laki, untuk dia berdiri tegak melakukan apa yang Engkau mau ke depan. Berikan hikmat, berikan marifat, berikan hal-hal yang memang dia butuhkan untuk apa yang dia akan lakukan bagimu di masa-masa yang akan datang. Mungkin dia merasa kebingungan dari mana dia harus memulai. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memimpin dia bersama dengan Anis, Engkau yang akan mengurapi dia, dan Engkau akan menempatkan dia di tempat yang tepat sesuai dengan apa yang Allah mau dalam kehidupan dia. Allah sendiri akan membukakan pintu-pintu bagi dia, sehingga kakinya kuat berdiri untuk melayani Engkau dan tidak mudah patah semangat, tetapi kekuatannya ada di dalam Engkau dan dia tetap berlari dan berlari apapun yang dia alami, apapun yang dia sedang hadapi. Dia tetap memandang kepada Engkau karena kekuatannya ada di dalam Engkau, bukan di dalam istrinya atau bukan di dalam siapapun, tetapi ada di dalam Engkau. Dan Engkau sendiri yang akan mencukupi seluruh kebutuhan Agape karena Engkau adalah Bapa bagi dia. Kau memberkati Agape beserta istri dan anaknya yang baru dilahirkan. Dan kami percaya mereka ada di dalam perlindungan Engkau, mereka ada di dalam tangan Engkau. Kami menyerahkan Salvika ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dia adalah putri yang Engkau kasihi, Engkau Bapa bagi dia. Engkau akan memulihkan hatinya, Engkau yang akan menyempurnakan apa yang sudah Allah nyatakan kepada dia. Engkau yang akan menjaga dia kemanapun dia pergi Tuhan untuk melayani Engkau. Memiliki hati seorang hamba, memiliki hati yang murni untuk melayani Engkau dimanapun dan apapun yang akan Engkau percayakan kepada dia. Mampukan dia untuk menangkapnya dengan benar. Mungkin dia tidak diperhitungkan oleh siapa Tuhan, oleh siapapun yang ada di sekitar dia, tetapi Allah melihat dengan
Tuhan, dengan mata yang penuh kasih, ada satu masa depan yang sedang Allah buat di dalam kehidupan Salvika. Mampukan dia untuk melihat dengan jelas, mampukan dia untuk berlari kepada apa yang Allah sedang ingin kerjakan dalam kehidupan dia, sehingga dia tidak patah semangat, tetapi dia dibangun oleh Allah, dan dia menemukan tempat di mana memang seharusnya dia ada, dan dia akan bersuka cita di dalam Engkau, dia akan menari bersama dengan Engkau, dia akan melayani bersama dengan Engkau, dan dia akan tumbuh menjadi seorang wanita yang kuat di dalam Engkau, dan dia akan memberitakan firman. Mungkin dia akan mengalami beberapa hal kesakitan, tetapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu mampu untuk membebat dia, tangan-Mu mampu untuk menguatkan dia, dan hari-hari depannya ada di dalam Engkau Tuhan. Dan satu hal Tuhan, mampukan dia untuk tetap berdiri di dalam kebenaran, berkata ya untuk sesuatu yang ya, dan berkata tidak untuk sesuatu yang tidak. Mampukan dia untuk mengambil garis batas, mana yang harus dia pilih, garis batas yang jelas, bahwa dia hidup di dalam Engkau, dan memisahkan diri dari dunia ini. Ada banyak tawaran-tawaran yang akan menggiurkan dia. Mampukan dia untuk mengambil garis batas, sehingga dia tetap kuat di dalam Engkau dan setia untuk melayani Engkau. Dan kami percaya hari depannya ada di dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Anton dan Yosua. Kami percaya tangan-Mu pun ada atas mereka. Mereka bukan selesai ketika mereka diwisuda hari ini, tapi ini adalah perjalanan mereka yang awal untuk lebih lagi mencari Allah dan melayani Allah. Bukan mereka sudah cukup, merasa cukup bahwa mereka mengenal Allah, mengetahui Allah melalui apa yang mereka pelajari. Tapi mereka perlu untuk mengalami Allah. Mereka perlu untuk berdiam bersama dengan Allah dan mengalami Allah dan menyatakan siapa Allah melalui hidup mereka di masa muda mereka. Khususnya untuk Yosua Tuhan, kami menyerahkan dia ke dalam tangan-Mu. Mampukan dia Tuhan untuk berdiri tegak di tengah-tengah gelombang yang sangat besar, yang untuk menarik dia keluar daripada jalan di mana Allah memang sudah tetapkan dia ada di tempat di mana Allah yang mau. Kuatkan dan teguhkan dia. Kami berdoa sungguh-sungguh untuk Yosua Tuhan. Tangan-Mu, kekuatan-Mu turun atas anak muda ini. Karena dia akan dipakai Allah dengan luar biasa di hari-hari ke depan. Dia akan bertumbuh menjadi kuat ketika dia mampu menghadapi dan mengalahkan apa yang ada di depan dia, apa yang bergejolak yang ada di depan dia. Dia akan menjadi kuat dan kuat dan kuat, dan dia akan terlihat berbeda daripada anak-anak muda yang lain, dan dia akan dipakai Allah dengan luar biasa. Kami percaya pengurapan Allah turun atas mereka, penyertaan Allah sempurna atas mereka. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Penyertaan Allah sempurna atas kehidupan mereka. Taruh roh takut akan Allah dalam hidup mereka. Berikan kepada mereka rasa lapar dan haus akan Engkau. Buat mereka terus dan terus merindukan hadirat Allah lebih daripada hari-hari kemarin. Sehingga mereka mengalami perjumpaan pribadi demi perjumpaan pribadi. Sehingga mereka dapat menguatkan banyak orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya mencoba untuk sebentar ya. Saya kalau ada kesempatan, saya lihat di sini ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang mungkin nanti kalau ada kesempatan tolong kepada pemimpin acara untuk mungkin ada kesempatan untuk sedikit memberi selamat, ucapan selamat Pak Sukirno, Pak Handoyo Gunawan, Pak Yusakang atau siapa aja yang kira-kira. Jadi terima kasih dan saya mengucapkan selamat sekali lagi atas wisuda dan pengutusan 2021 dari Borneo School of Mission. Amin.
Oke, baik Pak, terima kasih. Nanti akan kami berikan kesempatan untuk beberapa tokoh yang ada dalam Zoom untuk memberikan kata sambutan. Baik, kita ada sesi foto untuk wisudawan. Kami persilahkan. Itu memang posisi di belakang ya, Ibu Akian. Agak maju. Biar. Oke, baik. Kepada wisudawan silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan ada pengutusan kepada 2 siswa BESOM atas nama Daniel yang akan diutus di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Kurios di Majel. Kami persilakan untuk berdiri maju ke depan. Dan kepada Saudari Yuni yang akan diutus di Gereja Bethel Indonesia Gloria di Tikalong, kami persilakan untuk maju ke depan. Penerimaan sertifikat pengutusan kepada Bapak Jonathan Trisno dan Ibu Rebecca kami persilahkan. Oke. Doa pengutusan kami minta Ibu Rebecca. Mengucap syukur ya Tuhan, pagi hari ini kami bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk mengutus kedua anak muda yang luar biasa ini di dalam Engkau ke ladang penginjilan di depan nanti. Kami berdoa untuk Daniel dan untuk Yuni pada saat ini. Kami tahu ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyelidiki kami, Engkau mengenal kami. Engkau mengetahui kami ketika kami berdiri ataupun kami duduk. Engkau mengenal pikiran kami dari jauh. Engkau melihat ketika kami berjalan ataupun berbaring. Engkau mengenal pikiran-pikiran kami. Engkau mengurung kami dari belakang, dari depan. Tangan-Mu Engkau letakkan ke atas kami. Maka ya Tuhan, demikianlah yang terjadi pada Daniel dan Salvika. Engkau yang membentuk mereka ketika mereka ada dalam kandungan. Engkau yang mempersiapkan mereka untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Dan ini ya Tuhan, ketika mereka mendengar panggilan-Mu dan mereka bersedia untuk diutus, maka Tuhan berkat-Mu turun ke atas Daniel, berkat-Mu turun ke atas Yuni. Mereka akan menjadi alat-alat di dalam tangan-Mu. Engkau akan menjadi anak panah di tangan pahlawan, yaitu Engkau sendiri. Mereka akan dilesatkan seperti anak panah di tangan pahlawan itu dan akan tepat pada sasaran. Mereka akan menjadi berkat buat setiap orang yang mereka temui. Dimanapun mereka berdiri, kemanapun mereka pergi, mujizat terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Kekuatan baru buat mereka setiap hari. Berkat buat mereka, berkat pengenalan akan Engkau, berkat untuk tetap melekat kepadamu sampai Maranatha. Mereka tidak akan mengingkari pengutusan ini. Mereka akan berdiri teguh di tempat mereka masing-masing ketika Engkau utus mereka ke tempat mereka yang Engkau sediakan buat mereka untuk melayani-Mu. Jadilah seperti itu. Maka ya Tuhan, Engkau juga akan memberkati Daniel dan memberkati Yuni, mencukupi segala kebutuhan mereka, mencukupi kebutuhan mereka akan jasmani dan kebutuhan mereka akan rohani mereka. Tuhan menyediakan semuanya. Karena itu ya Tuhan, kami percaya ketika kami mengutus mereka pergi, kekuatan baru setiap hari buat mereka, baik untuk Daniel maupun untuk Yuni. Mereka akan kuat mengiring Kau sampai Maranatha. Nama Tuhan dipermuliakan. Mereka akan menjadi anak-anak muda yang berintegritas. Mereka menjadi anak-anak muda yang dapat diandalkan. Mereka menjadi anak-anak muda yang melayani Tuhan dengan semangat yang luar biasa setiap hari. Dan semakin dalam di dalam Engkau, dengan hubungan yang intim di dalam Engkau setiap hari. Makin bertambah dan makin bertambah. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kepada
Kepada kedua siswa yang diutus, kami persilakan untuk duduk kembali. Oke. Kepada Bapak Ibu yang ada di depan, kami persilakan untuk duduk. Kita akan menyanyikan lagu pengutusan Tuhan ini tugas kami. Kita undang semua untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari dosen kepada Bapak Yusak Kang, kami persilahkan. Shalom semuanya. Pertama-tama saya ucapkan selamat pada setiap wisudawan dan yang diutus untuk memulai perjalanan mereka sebagai hamba Tuhan. Saya ingin katakan singkat saja bahwa ini bukan akhir perjalanan. Wisuda biasa dianggap
sebagai akhir dari masa studi, tapi ini adalah satu permulaan dari perjalanan yang panjang dan mungkin kemungkinan sekali melelahkan. Seperti lari maraton, Anda akan menghadapi suatu perjalanan seperti lari maraton, yaitu suatu lari yang panjang sekali jaraknya, yang membutuhkan endurance, ya, daya tahan yang lama sekali, bukan sekedar sprint. Jadi kadang-kadang kita mulai satu pelayanan dengan menggebu-gebu sekali, penuh semangat, tapi sebentar lagi burn out, ya, jadi capek. Di pagi hari ini saya hanya mau bacakan satu firman Tuhan untuk saudara pegang. Setiap daripada saudara yang diwisuda maupun yang sudah diutus, yang diambil dari Efesus 2 ayat 10, yang bunyinya demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ayat ini perlu saudara pegang untuk setiap mereka yang sudah diwisuda dan yang sudah diutus, karena ayat ini penting sekali. Tidak kebetulan saudara ini dipanggil dan dipilih untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi ayat ini pertama-tama mengatakan kata kita ini buatan Allah. Kita tahu semua kita buatan Allah. Tapi kalimat berikutnya dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi kita ini seakan-akan diciptakan dua kali, saudara. Karena pertama memang kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk manusia yang sempurna. Kemudian sayangnya ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka gambaran keserupaan dengan Allah mereka menjadi rusak. Sehingga Yesus Kristus perlu datang ke bumi untuk menciptakan kita kembali. Ya, kalimat yang kedua dikatakan dengan koma, karena kita ini buatan Allah, koma, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita perlu diciptakan kembali dalam Yesus Kristus. Untuk apa, saudara? Di sini dikatakan jelas, untuk melakukan pekerjaan baik, untuk melakukan panggilan hidup kita, untuk melakukan destiny kita, yang kemudian koma lagi, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tidak ada yang kebetulan, saudara saat ini sudah ditetapkan Tuhan dalam destiny, dalam perjalananmu untuk melayani Tuhan di ladang Tuhan, di Kalimantan khususnya, itu semuanya sudah Allah persiapkan sebelumnya. Bukan hanya persiapan di studi di BISOM selama 1-2 tahun, itu ya, tapi bahkan sebelum-sebelumnya. Pengalaman hidup saudara, karunia dan talenta saudara, itu semuanya sudah dipersiapkan Allah sebelumnya khusus buat Anda. Tidak ada yang kebetulan. Allah memilih Anda menjadi hamba Tuhan, karena Allah adalah Allah yang sangat bertanggung jawab. Kalau Dia mengutus saudara, memilih saudara, itu Dia juga membekali dan memperlengkapi saudara dengan segala karunia dan talenta yang saudara butuhkan nantinya. Jadi tidak usah khawatir, karena Anda sudah dipersiapkan sebelumnya, secara sadar atau tidak sadar. Dan kalimat terakhir ini penting sekali. Ia mau, Tuhan mau, supaya kita hidup di dalamnya. Apa maksudnya? Sederhana sekali, Ia mau saudara tetap berjalan di dalam destiny yang Tuhan sudah tetapkan buat saudara. Dalam pelayanan, kesetiaan adalah yang nomor satu. Nah, yang lain saudara boleh hebat sekali, tapi kalau tidak setia, percuma saudara ya. Saya baca di Amerika, datanya itu setiap tahun ada 1.500 pendeta yang mengundurkan diri, resign. Ya rata-rata karena burn out. 1.500 saudara. Jadi banyak yang dipanggil, tapi yang dipilih untuk tetap setia dan menjalani hidup saudara, panggilan saudara, itu tidak gampang. Karena itu saya katakan tadi, ini perjalanan panjang, maraton. Endurance itu
kesetiaan dalam aktivitas rohani kita. Siapa yang tidak setia, dia tidak bisa tahan lama. Amin. Itu aja pesan saya buat saudara semua. Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih kepada Bapak Jusakang atas kata sambutannya untuk motivasi kepada siswa yang sudah diwisuda dan akan diutus. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Handoyo untuk memberikan kata sambutan. Kami persilakan. Kepada Bapak Handoyo. Oke, sekali lagi kepada Pak Handoyo. Pak Handoyo kalau bisa di-unmute dulu. Kalau enggak yang lain dulu, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kami gantikan kepada Pak Sukirno untuk memberikan kata sambutan. Kepada Pak Sukirno. Terima kasih teman-teman semua sekaliannya, terutama para wisudawan wisudawati yang hari ini diwisuda. Pertama-tama tentu adalah ucapan selamat dan doa saya menyertai semuanya supaya saudara sekalian ini ketika masuk dalam pelayanan ini tidak hanya berhasil tapi juga bertahan. Karena ada orang berhasil nggak bertahan, yang bertahan nggak berhasil. Jadi itu sebabnya kita mengingat apa kata firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal ke-7 ayat 8, akhir daripada segala sesuatu itu lebih baik daripada awalnya. Tadi Pastor Yusak sudah beritahu kepada kita semua bahwa ini pelayanan adalah maraton, ya, dan semua kita diharapkan mencapai garis finish dengan baik. Maka jalankan semua pesan Tuhan, memiliki visi yang kuat, dan kemudian berlari menuju sampai kepada tujuan kita. Ya, Ibrani pasal 12 ayat 1 beritahu kepada kita, semua kita ini masuk dalam suatu maraton. Dan ini semua kita jalani sampai kepada akhirnya, asal kita tujukan mata kita kepada Yesus. Asal kita menanggalkan beban dan dosa, maka kita akan terus berlari sampai kepada akhir semuanya, dan suatu hari kita ketemu dengan Tuhan, dia akan mengatakan, sungguh bagus, hamba yang baik dan setia. Itu adalah doa saya buat kalian semua, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya kami lanjutkan lagi kepada Bapak Handoyo untuk tetap memberikan kata sambutan. Kami persilakan. Selamat pagi semuanya, Shalom. Sungguh suatu kebahagiaan yang luar biasa ketika saya boleh mengikuti wisuda pada pagi hari ini. Saya ingin ucapkan selamat terlebih dahulu tentunya kepada Bapak Yonatan Tisna, Ibu Rebecca, dan juga tentunya Bapak David dan yang lain-lainnya yang sudah mengusahakan ini sampai bisa terjadi. Dan yang berikutnya adalah tentunya kepada para wisudawan. Para wisudawan, saya ingin mengucapkan selamat dan sekali lagi selamat. Dan inilah awal daripada perjalanan kalian, khususnya di dalam melayani dan melakukan kehendak Tuhan di tempat di mana kalian akan ditempatkan. Dan juga mungkin kalian akan maju terus untuk belajar lebih lanjut. Kami percaya karena itu juga penting. Dan selanjutnya juga tentunya buat khususnya yang diutus, ini udah jelas sekali bahwa kalian sudah diutus dan ditempatkan
Karena itu maju terus. Jangan khawatir seperti kata Rasul Petrus yang mengatakan kalian akan diperlengkapi. Bahkan bukan cuma diperlengkapi saja, kalian akan diteguhkan dan dikokohkan. Kenapa? Karena kalian telah melakukan apa yang Dia inginkan, Dia kehendaki. Itu saja yang saya bisa ucapkan. Sekali lagi selamat dan terutama juga ini adalah hari yang luar biasa. Saya mengucapkan juga selamat sekali lagi. Tuhan memberkati buat kita semuanya. Oke, baik, terima kasih Pak atas kata sambutannya dan motivasi untuk siswa yang diwisuda. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Jonathan Trisna untuk memberikan sambutan. Tentunya kita semua bangga dengan saudara-saudara. Memang ini adalah awal daripada perjalanan. Banyak pengalaman akan saudara-saudari hadapi di masa yang akan datang. Tapi tetap teguh. Dan tiap kali saudara menginjil seorang dan orang itu bertobat, dibaptiskan, seluruh sorga gegap gempita. Malaikat-malaikat berteriak-teriak, bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Dan Yesus Kristus sendiri Tuhan kita senyum lebar. Jadi jangan sampai ada hari-hari lewat di mana saudara tidak melayani. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, baik, terima kasih atas sambutannya. Nanti kita akan terakhir akan mendengarkan kesan dan pesan dari salah satu siswa dari Salvika. Sebelumnya kita akan mengangkat pujian Mahkota Kehidupan, sidang jemaat dan wisudawan kami undang kembali bangkit berdiri. Shalom. Ya, saya mewakili dari teman-teman dari yang diwisuda dan yang diutus. Mungkin saya tidak akan banyak yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama,
kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Yayasan BISOM yang telah menerima dan mendidik kami selama di tempat ini, yang dengan sabar memberikan didikan kepada kami. Kami sebagai siswa-siswa BISOM mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Yayasan dan pengurus-pengurus BISOM. Yang kedua, kami berterima kasih juga kepada para dosen yang telah mengajar kami selama berapa tahun di tempat ini, yang telah dengan sabar mengajar kami dalam memberikan setiap pelajaran kepada kami. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pelajaran yang telah diberikan kepada kami. Kami tidak bisa membalas setiap kebaikan Bapak Ibu atas setiap pengajaran yang telah kami terima. Itu adalah suatu pelajaran yang sangat yang kami terima dengan berterima kasih yang sedalam-dalamnya. Kami tidak bisa membalas setiap kebaikan dan pengajaran yang telah disampaikan kepada kami. Yang hanya kami lakukan hanyalah berterima kasih kepada para dosen dan segala pengurus dan Kepala Yayasan BISOM yang telah mendidik kami selama di tempat ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri kata sambut ini, saya mau mengangkat pantun yang tukas kuparang tukas, tukas kuparang merinding daun. Hutang Bapak Ibu tidak terbalas akan menjadi hutang 1000 tahun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita beri tepuk tangan dari semua kata sambutan yang begitu luar biasa. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah pada hari ini. Oke, baik, kita akan berdoa syafaat kepada hambanya Kohin, kami persilakan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang luar biasa, satu hal yang sangat luar biasa kami alami hari ini Tuhan. Kami boleh melihat bahwa saudara-saudara kami yang muda Tuhan, bukan hanya dipanggil tapi dipilih dengan luar biasa Tuhan. Seperti dia tertulis bahwa bukan kami memilih Tuhan, tapi Tuhan Engkau memilih kami dan menetapkan kami supaya kami pergi dan menghasilkan buah Tuhan. Sebuah keberuntungan yang luar biasa, sebuah kebanggaan yang sangat besar bagi kami Tuhan. Kehormatan tertinggi yang kami terima Tuhan, jika boleh melayani Raja segala Raja Tuhan. Kami memberkati Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami Tuhan yang di wisudawan Tuhan, Anis, Agape, Anton, Safika, Yosua Tuhan, dan mereka yang diutus Daniel, Yuni, dan mereka yang akan melanjutkan STT Tuhan, Safika dan Desi Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di depan mereka Tuhan. Bahkan Engkau akan menerobos setiap pintu-pintu Tuhan terbuka di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau Tuhan akan menyertai mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Di mana mereka melangkah Tuhan, di situ terjadi lawatan yang besar. Kesembuhan, kelepasan, pertobatan Tuhan akan terjadi Tuhan. Karena Engkau Allah menerobos bagi mereka Tuhan. Dan kami percaya bahwa mereka tidak berjalan sendiri Tuhan. Bahkan ada bala tentara surgawi akan menyertai mereka Tuhan. Engkau sendiri Tuhan akan menyertai dan memelihara hidup mereka Tuhan. Kan karena firman-Mu berkata kepada kami, barang siapa percaya kepada Tuhan tidak pernah dipermalukan, tidak pernah dikecewakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memelihara mereka dengan sempurna dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun pergumulan mereka ke depan Tuhan, kami percaya selalu ada solusi Tuhan. Ada kemenangan demi kemenangan Tuhan sediakan bagi mereka Tuhan. Dan kami akan percaya Tuhan akan banyak jiwa-jiwa bertobat dan diselamatkan Tuhan. Kami akan melihat Kalimantan penuh kemuliaan. Kalimantan akan diselamatkan. Kalimantan Tuhan akan sujud sampai setiap firman-Mu berkata Tuhan, sampai setiap lutut bertekuk, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kemuliaan bagi Allah Bapa. Kami percayakan digenapi Tuhan pada generasi ini Tuhan. Thank you Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati mereka, kesehatan tubuh, jiwa, roh mereka, pemeliharaan Tuhan yang sempurna, penyertaan yang ajaib Tuhan atas hidup mereka Tuhan. Thank you Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin.
Oke, baik, kita akan menutup acara wisuda dan pengutusan tahun 2021 Borneo School of Mission atau disingkat dengan BESOM resmi ditutup. Untuk doa berkat kami persilakan kepada hambanya, Pak Pendeta Jonathan Trisno. Mari saudara-saudara, saya ajak kita semua berdiri untuk menerima segala berkat yang sudah Allah siapkan dan sediakan bagi kita. Saudara harus ingat bahwa setelah saudara-saudara yang diwisuda dan diutus ini, besok memerlukan siswa-siswi baru. Jadi, saudara viralkan mereka-mereka yang menerima panggilan daripada Tuhan, disediakan pendidikan 2 tahun selama 2 tahun secara cuma-cuma gratis. Supaya saudara dilengkapi untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala di dusun-dusun seluruh Kalimantan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami, saudara-saudara kami yang sudah diwisuda dan yang akan diutus Tuhan, yang akan melakukan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara-saudara, saya ajak kita semua angkat kedua belah tangan kita tinggi-tinggi. Terimalah berkat daripada Allah pada saat ini. Saudara-saudaraku, kiranya kasih daripada Allah Bapa, penyertaan daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, bimbingan, pemeliharaan, penjagaan, dan pendewasaan daripada Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih buat semuanya. Kita mengakhiri wisuda kita. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak David. Silakan kalau ada dari Pak David. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti secara on-site maupun secara online dari berbagai tempat. Dan terima kasih kepada Tuhan yang memberikan kita teknologi sehingga kita bisa terhubung dari Houston, dari Purwokerto, dari Jakarta, dari Singkawang, bahkan dari Kuala Lumpur, dari mana-mana ya kita bisa terhubung. Kita berterima kasih dan segala kemuliaan bagi Tuhan. Saya akan off the air. God bless you. Bye.